Mari kita belajar bersama-sama tentang Immanuel lebih lagi. Klik satu ayat untuk kita baca bersama-sama, diambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ini juga merupakan kutipan dari kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 yang sudah dinubuatkan sekitar 700 tahun sebelum Injil Matius terjadi. Mari kita baca sama-sama satu ayat yang luar biasa ini. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Natal mengingatkan kepada kita akan kebenaran dari nama Tuhan kita. Dan ini merupakan salah satu nama yang paling powerful, Immanuel. Ada 3 makna Immanuel yang akan kita pelajari pagi menjelang siang hari ini, yang dapat menolong kita di dalam keseharian kita, di dalam setiap hari kita melangkah di dalam kehidupan kita. Dan ini sekali lagi sangat relevan karena semakin banyak orang yang cemas tentang kondisi tahun 2025. Tetapi kalau kita mengerti, saya orang yang dibenarkan oleh darah Kristus, tidak ada satupun yang perlu untuk dikhawatirkan. Klik yang pertama, karena Immanuel kita dapat bertahan di situasi dan kondisi yang sulit kehidupan kita. Yang percaya, klik lagi ayat firman Tuhan yang mendukung, yang menaran ini. Dan ini bukan ayat-ayat yang asing kalau Anda akrab dengan firman Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-5 bagian B, Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pemazmur berkata dalam Mazmur 27 ayat yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Haleluya. Dikala Anda takut, Anda mulai cemas, Anda mulai gelisah, ayat-ayat firman Tuhan ini, supaya pemazmur kembali menulis dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Yesaya 43 ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Karena itu kebenaran pertama dan utama dari kedatangan Yesus Kristus ke dunia untuk menjadi penebus Anda dan saya adalah bahwa setelah pengorbanannya di atas Kalvari, hadiratnya yang bersama dengan kita sangat membesarkan hati kita. Dan patutlah kita mengandalkan dia lebih lagi. Patutlah kita melekat lebih lagi kepada Immanuel, karena dialah yang sanggup untuk memelihara kehidupan kita di tengah situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Kita semua melewati masa sukar. Kita semua melewati masa yang sulit. Masa di mana seolah-olah segala sesuatu suram dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Dan kalau kita tidak waspada, maka akan mudah lupa bahwa kita tidak sendirian. Immanuel artinya kita tidak pernah sendirian. Apapun yang kita alami dalam hidup ini. Seringkali kita karena terlalu sering berpikiran negatif tentang Tuhan. Kita melihat hadirat Tuhan sebagai ancaman. Ancaman kalau kita jatuh dalam dosa. Kalau kita salah ngomong. Oh, Tuhan mengawasi kita. Mata Tuhan melihat semua dosa kita.
Kalau kita terlalu fokus pada ayat-ayat yang demikian, tidak heran kita terkadang meragukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terkadang meragukan apakah Tuhan berkenan atas hidupku. Tapi kalau kita percaya dengan benar bahwa darah Kristus sudah menjadikan kita orang benar, bukan atas perbuatan kita, maka kita bisa tenang di tengah situasi dan kondisi yang sulit di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah sendirian. Haleluya. Senakal-nakalnya anak, Anda sebagai orang tua yang normal, ketika anak Anda sedang bermasalah, apa yang Anda lakukan? Anda tidak akan meninggalkan anak itu sendirian. Sebobrok-bobroknya hidup anak Anda akan datang untuk melepaskan dia, datang untuk menolong dia, datang untuk mengangkat dia. Kalau Anda saja orang tua yang sangat terbatas karena kita manusia biasa, apalagi Bapa kita yang di sorga, dia jauh lebih baik daripada Anda dan saya sebagai orang tua. Dia tidak akan nyukurin Anda ketika Anda terperosok. Salah sendiri, lu gak mau dengerin gua sih. Itu Anda sebagai orang tua. Itu saya sebagai orang tua seringkali suka nyukurin anak kita kalau tidak mau dengar-dengaran. Oh mohon maaf, Bapa kita di surga tidak akan pernah nyukurin kita ketika kita terpeleset. Nanti kita akan belajar bagian yang berikutnya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turut menderita bersama dengan kita. Ketika kita menangis, Dia juga menangis. Makanya ada ayat di Roma dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah bersama dengan orang yang menangis. Kenapa ada firman seperti itu? Karena Bapa kita pun seperti itu. Haleluya. Kita punya Bapa yang sangat baik. Amin. Dan di tengah kondisi kehidupan yang sulit dan hari-hari yang semakin sukar, kita harus semakin nempel, semakin memahami hatinya Bapa di surga, bahwa Dia hanya ingin kebaikan terjadi atas hidup kita. Haleluya. Bahkan pada umumnya di tengah masalah, di tengah hari-hari yang sukar, hadirat Tuhan lebih bisa kita rasakan. Amin. Bukankah itu pengalaman hidup kita semua? Semakin rasanya dunia atau kehidupan ini menekan kita, semakin kita merasakan kasih Tuhan. Kita merasakan jamahan Dia yang begitu berarti. Terkadang kita bertanya, di mana Engkau Tuhan? Lalu Tuhan muncul dengan berbagai cara. Karena tidak terduga cara Tuhan, tidak terduga jalan Tuhan. Amin. Ada salah satu contoh yang sangat luar biasa, bisa diklik. Ini kejadian sudah berapa? 13 tahun, udah 23 tahun yang lalu ya. Masih ingat kejadian 9/11? Tanggal 11 September tahun 2001. Serangan teroris World Trade Center New York. Ini ceritanya sudah roboh kedua menara itu, saudara. Dan orang-orang pemadam kebakaran, dari kepolisian, ya, dari tim yang dibentuk, semuanya mencari mayat, mencari orang-orang yang mungkin masih hidup. Di tengah pencarian ini ada seorang bernama Frank Silekia. Dia menemukan salib di antara reruntuhan gedung World Trade Center. Dan salib ini terbentuk secara natural. Dan ini sudah diteliti oleh para insinyur, para engineer. Dua tiang ini berasal dari dua gedung yang berbeda.
Karena kita tahu World Trade Center ada 2 menara. Satu tiang dari menara yang satu tiang lagi dari menara yang lain. Dan mereka berbenturan, membentuk sebuah salib. Ditempa oleh api. Akhirnya mereka nempel, membentuk salib. Jadi ini natural, saudara. Bukan buatan tangan manusia. Anda bisa baca kisahnya di Google. Semua orang bertanya-tanya, di manakah Tuhan yang katanya dia baik? Kenapa dia mengizinkan hal buruk seperti ini terjadi kepada kami? Negara Kristen lagi. Negara yang katanya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa terjadi kejadian yang sangat buruk seperti ini? Di manakah Tuhan berada? Keberadaan salib ini menjawab bahwa ketika manusia bertanya di manakah Tuhan berada ketika badai kehidupan menerpa kita, rupanya Tuhan ada di tengah-tengah krisis itu. Dia hadir di tengah badai yang sedang menerpa kehidupan manusia. Dia peduli, dia simpati, dia empati dengan Anda dan saya. Dan salib ini seolah-olah berbicara kepada kita semua, mengajarkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang juga hadir di tengah benturan. Tuhan yang hadir di tengah badai kehidupan. Haleluya. Dan ini harusnya menguatkan kita. Ketika kehidupan kita kacau balau, amburadul, kita diterpa masalah demi masalah. Tadi kita sudah nyanyi kan, kadang datangnya silih berganti masalah yang ada dalam hidup kita. Di manakah Tuhan? Tuhan ada di tengah-tengah masalahmu. Bukan untuk menyebabkan masalah itu. Dia bukan penyebab masalah kita. Dia ada di sana untuk menolong Anda dan saya. Dia ada di sana untuk memberikan solusi. Dia ada di sana untuk menguatkan kita. Dia ada di sana untuk menghibur kita. Haleluya. Dia bukan Tuhan yang suka menghakimi kita. Klik, ada sebuah buku yang ditulis oleh Max Lucado. Dia menulis tentang Tuhan di tengah badai. Dikatakan di sana Tuhan masuk ke dalam berbagai peristiwa. Dan peristiwa yang terdaftar di sini bukanlah peristiwa yang enak, peristiwa yang nyaman, peristiwa yang membawa ketenangan dan kedamaian, tetapi chaos. Tuhan masuk ke dalam Laut Tebrau, di mana bangsa Israel mengalami ketakutan. Mereka terjepit. Tuhan masuk ke dalam perut ikan besar ketika Yunus mengalami krisis di dalam kehidupannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yunus, dia ada di sana. Makanya ketika dia dimuntahkan dari mulut ikan besar itu, dia langsung tiba di tempat yang dimaksudkan bagi dia. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Yunus. Kita selalu melihatnya dari kacamata yang negatif. Tuh, rasain tuh Yunus. Lu ditinggalin sama Tuhan. Oh, mohon maaf. Tuhan ada di dalam perut ikan besar bersama dengan Yunus. Sekalipun Yunus bandel, sekalipun Yunus memberontak kepada Tuhan, Dia maha hadir. Haleluya. Makanya Yunus bisa bertobat. Makanya Anda dan saya bisa bertobat. Kalau Tuhan meninggalkan Anda dan saya, Anda tidak akan pernah bisa berbalik kepada Tuhan. Tidak akan. Kenyataan bahwa Anda berbalik kepada Tuhan ketika Anda jatuh, karena Tuhan masih ada bersama-sama dengan Anda. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan masuk ke dalam gua singa bersama dengan Daniel. Dia masuk ke dalam dapur perapian bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Makanya yang masuk 3 orang, yang berjalan 4 orang. Tuhan yang kita sembah tidak takut dengan kekotoran hidup kita. Haleluya. Buktinya apa? Orang kusta aja yang menurut perjanjian lama tidak boleh disentuh, tidak boleh didekati, harus disingkirkan dari masyarakat. Ketika Yesus datang ke dunia, dia memulai pelayanannya. Orang kusta dia dekati. Dia jamah orang kusta. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak takut kepada dosa Anda dan saya. Sekotor apapun itu, dia sanggup untuk menyucikan Anda dan saya. Seterpuruk apapun hidup kita, dia sanggup untuk mengeluarkan kita. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang masuk ke dalam bisnis yang bangkrut. Bukan dia yang menyebabkan kebangkrutan. Anda dan saya sendiri yang tidak bisa mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan. Tapi toh di tengah kejadian yang tidak enak pun, dia hadir di sana untuk memulihkan Anda dan saya. Haleluya. Dia hadir di sel penjara bagi Paulus, bagi Silas, dan bagi yang lain. Dia masuk ke dalam pernikahan. Dia juga ada dalam suasana yang sukacita. Anda pikir Tuhan kita tidak akan masuk ke dalam nightclub? Mohon maaf. Dia haus akan jiwa-jiwa diselamatkan. Dia akan masuk ke daerah yang kita anggap najis sekalipun. Dia ada di sana. Untuk mempertobatkan jiwa-jiwa. Makanya di Matius dikatakan Jesus is friend of sinners. Dia sahabat orang berdosa. Kalau kita jadi sahabat orang berdosa, kita yang benar jadi orang berdosa. Karena itu bukan alasan, oh ya nggak apa-apa kok pergaulanku seperti ini. Mohon maaf, kalau kita sih, kita nggak akan kuat. Anda 1 orang, 10 orang, teman Anda, semuanya bobrok hidupnya. Anda bergaul dengan mereka. Ya puji Tuhan kalau Anda bisa mempertobatkan mereka. Tapi secara manusia biasa, Andalah yang akan terikut kebobrokan mereka. Makanya jangan pernah samakan Anda dengan Yesus. Oh, Yesus saja kan berkawan dengan orang-orang berdosa. Mohon maaf, Yesus berkawan dengan orang berdosa untuk mempertobatkan mereka. Kalau kita seringkali berkawan dengan orang berdosa untuk membenarkan kita. Yesus saja seperti itu kok. Aku juga nggak apa-apa. Ya kalau Anda kuat silahkan. Kalau ada buahnya silahkan. Kalau pada akhirnya teman-teman Anda semuanya dari bobrok, semuanya melayani Tuhan, silahkan. Pertanyaannya, kuat nggak kita bergaul dengan mereka? Siapa lebih kuat? Kita kan selalu suka kan pakai ayat firman untuk mendukung perbuatan kita kan? Kuat nggak ketika semua orang di sekitar Anda gosip, Anda nggak ikutan gosip? Anda malah mempertobatkan penggosip. Loh kalau Anda kuat dan Anda bisa lakukan itu, silahkan bergaul dengan penggosip. Diam semuanya. Tadi amin, amin. Makanya pakai ayat firman jangan sembarangan. Jangan pernah samakan diri kita dengan Yesus. Kita mah nggak ada apa-apanya sama Yesus. Haleluya. Tuhan
masuk bukan hanya di tengah suasana sukacita pernikahan, tetapi dia juga ada di tengah penguburan, di mana ada suasana duka di sana. Penguburan di Yudea. Ini berbicara tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kematian Lazarus yang membawa saudara-saudaranya patah hati, remuk. Dia juga hadir di tengah badai di Galilea. Semua ini kesimpulannya adalah Yesus adalah Tuhan di tengah badai kehidupan. Bukan menyebabkan badai, tetapi dia ada untuk meredakan badai. Haleluya. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, dia datang ke dalam badai hidup kita. Dia datang untuk berjalan bersama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ada yang berkata, mengapa Tuhan seolah-olah diam di tengah krisis yang terjadi? Kemudian ada yang menjawab, karena guru itu diam di saat murid sedang ujian. Katanya begitu. Dan itu memang yang terjadi di sekolah-sekolah anak Anda. Tapi mohon maaf, Tuhan kita bukan Tuhan yang diam. Dia selalu berkata-kata. Sekalipun kita tidak bisa mendengarnya, dia tetap berfirman. Amin. Jadi yang benar adalah dikala ujian pun, pada saat itu Tuhan sedang menggandeng kita untuk berjalan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Yesuslah Immanuel, Allah beserta Anda. Dia Allah beserta dengan saya. Karena Immanuel kita dapat bertahan di situasi dan kondisi yang sulit di dalam kehidupan kita. Klik. Yang kedua, karena Immanuel kita dapat mengharapkan jawaban langsung atas doa kita. Haleluya. Kenapa demikian? Klik. Ibrani 4 ayat 15. Dikatakan di sana, sebab imam besar yaitu Yesus yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Penulis Ibrani mengajarkan bahwa ketika Yesus datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, ia benar-benar menjadi salah satu dari kita. Dia dicobai seperti kita dicobai. Dia mengalami semua yang kita alami. Bahkan dalam intensitas yang lebih. Karena itu ketika kita berdoa kepada Dia, yang pertama, klik. Dia adalah Tuhan yang punya simpati. Simpati artinya menderita bersama. Kalau Anda sedang dalam masalah, terkadang datang orang yang sok tahu, ya kan? Aku turut merasakan apa yang kamu rasakan, padahal dia nggak pernah ngerasain apa yang Anda rasain. Oh, aku mengerti apa yang sedang kamu alami, padahal mungkin dia nggak pernah ngalamin apa yang Anda alami. Saya nggak bisa datang ke seorang ibu yang sedang hamil dan kesakitan. Saya bilang, ibu, saya bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Karena saya nggak pernah hamil. Dan banyak sekali orang-orang di dunia di sekitar kita yang seperti itu. Tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan, tapi sok tahu. Tujuannya baik sih, mau menghibur. Nggak ada masalah. Tapi mohon maaf, Anda tidak tahu apa yang sedang saya alami. Anda tidak tahu seberapa berat beban hidup saya. Sekalipun Anda pernah mengalaminya, mungkin intensitasnya berbeda antara pengalaman Anda dengan pengalaman saya. Jadi mohon maaf, jangan
remehkan pergumulan saya. Kita kan suka menggampangkan. Kalau bukan kita yang ngalamin, memang gampang sekali ngomong. Begitu kita yang ngalamin, baru tahu tuh rasanya. Anak-anak saya pakai kawat gigi. Setiap sekali sebulan dikencangin itu kawat. Begitu dikencangin, selalu kita bilang, udah makan enak dulu. Ya kan? Nanti kalau udah dikencengin, 3 hari gak bisa makan tuh saudara. Ngilunya luar biasa. Nah, itu saya bisa bilang sama mereka. Daddy tahu apa yang kamu rasakan. Kenapa? Karena saya pernah dipasang kawat gigi. Dan saya tahu habis dikencangin, saudara. Itu memang gak bisa makan. Makannya cuma sup aja, saudara. Atau yang lunak-lunak. Nah, itu saya bisa ngomong sama anak saya. Daddy tahu apa yang kamu rasakan. Karena saya pernah merasakan. Karena itu kalau Anda belum pernah merasakan, jangan suka menghakimi. Yang paling gampang begini, berapa banyak dari Anda suka menghakimi istrinya Ayub? Di Alkitab tuh. Wah, istrinya Ayub, jangan punya istri kayak istrinya Ayub ya. Suaminya bermasalah, bukannya ditolong, bukannya didoain, disumpahin. Pertanyaan saya, pernah nggak Anda kehilangan anak? Berapa anaknya? 10 anak dalam waktu 1 hari. Mati semua. Pernah nggak Anda ngalamin? Kalau nggak pernah, mohon maaf, jangan hakimi istrinya Ayub bahwa dia istri yang kurang ajar. Anda nggak bisa ngomong begitu. Anda tidak punya hak untuk ngomongin istrinya Ayub. Pernah nggak Anda hari ini kaya raya, besok Anda bangkrut, minus bahkan. Kalau Anda tidak pernah mengalami itu, mohon maaf, Anda tidak punya hak untuk menghakimi keluarganya Ayub. Haleluya. Ini firman keras loh. Makanya kita harus hati-hati, kita itu harus punya belas kasihan. Kita itu harus belajar untuk mengerti perasaan orang lain. Semakin dewasa dalam kerohanian kita, bukan semakin cepat marah, semakin cepat menghakimi orang, semakin cepat menilai orang. Harus semakin mengerti. Haleluya. Kenapa ya dia bisa seperti itu ya? Belajar memahami. Bukan terlalu cepat menghakimi. Kalau Anda terlalu cepat menghakimi, seringkali Anda yang salah. Bukan yang dihakimi. Karena Anda tidak pernah tahu apa yang orang itu sedang alami dalam hidup. Haleluya. Yesus bersimpati dengan Anda dan saya. Dia bukan hanya merasa kasihan dengan kita, tetapi dia tahu persis karena dia pernah mengalaminya. Karena itu dia sanggup untuk menolong kita. Dia Tuhan yang bersimpati. Klik yang kedua, dia tahu semua kelemahan kita. Anda bisa tutupi kelemahan kita, diri Anda di hadapan orang lain. Tuhan tahu semua kelemahan kita. Dan dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mau menolong kita. Haleluya. Kelemahan artinya tanpa kekuatan. Ini merujuk pada berbagai hal negatif yang kita alami sebagai manusia. Kita semua mengalami keletihan. Kita semua mengalami kekecewaan. Kita semua pernah merasa ditinggalkan sendirian. Kita pernah merasakan rasa sakit yang intens. Dan saya mau katakan, tidak ada yang kita rasakan yang Yesus tidak rasakan.
di dalam hidupnya sebagai manusia. Haleluya. Karena itu jangan terlalu cepat berkata ketika seseorang mengalami masalah. Kita terlalu cepat mengatakan, aku mengerti apa yang sedang kamu alami. Apalagi kalau Anda tahu Anda tidak pernah mengalami apa yang dia alami. Anda harus menjaga, menahan diri, mengontrol lidah Anda, supaya tidak malah menyakiti hati orang yang sedang berduka. Kita akan seringkali datang ke orang, sekarang saya belajar untuk menahan mulut saya. Seseorang yang baru kehilangan suaminya, baru kehilangan istrinya, baru kehilangan anaknya. Tadi pagi baru dengar teman Carmen, seumuran Carmen, meninggal dunia. Leukemia. Kita kan kadang-kadang terlalu cepat ngomong. Kita nggak tahu apa yang kita mau ngomong, tapi kita kepengin ngomong sesuatu. Ketemu dengan keluarga yang berduka, kita yang kuat ya, yang kuat ya. Jangan terlalu bersedih ya. Emang lu siapa ngomong begitu? Ya iya, Anda bisa tidak terlalu bersedih karena bukan istri Anda, bukan suami Anda, bukan orang tua Anda, bukan anak Anda. Karena itu, sekalipun maksud kita baik, terkadang yang keluar dari mulut kita itu bukan menghibur, bukan menguatkan, justru Anda kelihatan bodoh. Ini orang nggak punya perasaan. Memang gampang sih, nguliain orang itu gampang, menasehati orang itu memang gampang, itu paling gampang. Tapi ketika kita menjalaninya sendiri, disitulah baru bukti nyata apakah perbuatan kita sesuai dengan perkataan kita. Klik, saya udah kelamaan nih. Setelah menjelaskan bahwa Yesus kita, Yesus yang bersimpati, dia tahu kelemahan kita, dia turut merasakan kelemahan kita, dia mau menolong kita. Penulis Ibrani menulis dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang pertama, Alkitab atau penulis Ibrani, klik, mengajarkan bagaimana kita berdoa. Di dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi situasi yang sulit dan rumit, tidak ada cara lain, kita harus berdoa. Bagaimana harus berdoa? Dengan penuh keberanian. Penuh keberanian artinya perkatakan semua. Tidak perlu berdoa yang jaim di hadapan Tuhan. Contohnya apa di Alkitab? Daud kalau berdoa tidak ada yang namanya jaim. Anda lihat Mazmur Daud, Mazmurnya Daud itu selalu dimulai dengan keluh kesah. Dengan mempertanyakan Tuhan. Tetapi dia ditutup dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ada kelepasan. Kalau kita enggak, kita datang ke Tuhan, ngomel terus. Minta doang. Kita lupa untuk memuji dia. Lupa untuk menyerahkan segala sesuatu kepada dia. Tapi intinya adalah datang ke Tuhan itu terbuka saja. Toh dia sudah tahu apa yang sedang kita alami kok. Ngapain jaim? Marilah masuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Daud, belajar dari Daud, tidak berdoa dengan jaim. Ya, dia mempertanyakan Tuhan, dia memohon dari Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Mazmurnya dimulai dengan keluh kesah, ditutup dengan puji-pujian. Demikian juga kalau Anda tidak punya seseorang yang Anda bisa curhat, Anda punya seseorang yang sangat bersimpati dengan hidup Anda. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita doakan?
Yang harus kita doakan adalah rahmat, berbicara tentang belas kasihan untuk masa lalu kita. Dan kasih karunia untuk hal yang sedang kita lakukan sekarang. Klik. Dan yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Alasannya, kembali ke Ibrani 4 ayat 16, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan kita Tuhan yang sangat praktis, Dia tidak abstrak, instruksinya jelas. Untuk apa Anda berdoa? Anda perlu pertolongan? Anda punya masalah dalam hidup? Mungkin bisnis Anda merugi, mungkin karir Anda terhambat, mungkin tubuh Anda semakin rapuh. Semua kebutuhan datang kepada Tuhan, minta pertolongan. Natal mengajarkan kepada kita bahwa minat utama dari Tuhan adalah untuk menolong kita. Dia selalu menghibur, Dia memberikan kasih karunia, Dia menunjukkan belas kasihan, Dia ada untuk membantu kita. Dan Dia tersentuh oleh kelemahan kita, dan Dia mau menolong kita. Klik. Karena itu percayalah bahwa Yesus bukanlah seseorang yang harus kita bujuk untuk menolong kita. Yesus bukanlah seseorang yang harus kita paksa untuk mendengarkan kita. Dia selalu ada, Dia selalu available, menantikan Anda dan saya menyampaikan semua doa dan permohonan kita. Dan ketika kita melakukannya, kita menerima rahmat, kita menerima kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Haleluya. Klik yang ketiga dan yang terakhir, karena Immanuel kita dapat menanggung beban dan panggilan hidup. Sekalipun kita berjalan di dalam panggilan hidup, kan seringkali kita percaya bahwa kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan, maka segala sesuatu akan lancar jaya. Mohon maaf, itu mitos. Sekalipun Anda ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, tetap akan ada tantangan. Tetap akan ada pergumulan. Bukan berarti tidak ada hal yang menakutkan. Bukan berarti kita akan selalu merasa mampu untuk melakukannya. Bukan berarti kita tidak akan merasa jenuh, tidak akan merasa lelah. Oh, kalau kamu bergerak dalam panggilanmu, kamu tidak akan pernah capek. Mohon maaf, kita masih manusia. Dan capek itu bukan dosa. Yesus pun perlu istirahat ketika Dia manusia. Dia haus, Dia lapar. Jangan terlalu rohani lah orang-orang karismatik hari ini. Sekalipun Anda bergerak dalam panggilan Tuhan, akan ada tantangan. Tetapi karena Immanuel kita dapat menanggung segala beban dan tetap keluar lebih daripada pemenang. Kalau tadi dikatakan bahwa kita tidak menderita sendirian, di sini kita diingatkan bahwa kita tidak bekerja sendirian. Klik. Setiap panggilan hidup dari Tuhan selalu disertai janji penyertaan Tuhan. Ini beberapa contohnya. Keluaran 4 ayat 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Yosua 1 ayat 9, janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yeremia 1 ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan Matius 28 ayat 20. Selama kita melakukan kehendak Tuhan, kita bergerak dalam panggilan Tuhan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan memanggil dan memilih kita, artinya Dia telah memperlengkapi kita. Lebih daripada itu, Dia sudah berjanji untuk menyertai kita di dalam proses kita melakukannya. Amin. Saya berkhotbah di mimbar ini
tapi saya tidak sendirian. Anda bekerja dimanapun Anda berkarya, tapi Anda tidak sendirian. Amin. Selalu ada hadirat Tuhan yang menyertai orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk memuliakan Tuhan di dalam berbagai bentuk. Klik. Ini kesimpulannya daripada khotbah hari ini. Yang pertama, karena Immanuel, kita tidak pernah harus mengalami kesulitan apapun yang mana Yesus tidak ada bersama kita di tengahnya. Yang kedua, karena Yesus menjelma menjadi manusia, Ia mengerti doa kita lebih daripada siapapun. Yang ketiga, karena Immanuel, Yesus berjalan bersama kita ketika kita bekerja bagi Dia, kita melayani Dia dengan cara yang unik, sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita bisa berkata, oh berkat Immanuel, Allah beserta kita. Dan kiranya Yesus terus menyertai kita, mengakhiri tahun 2024, masuk tahun yang baru, tahun 2025. Klik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.